Dalam beberapa hari, minggu terakhir ini, nama Gus Miftah viral dan sering kali muncul di berbagai platform media sosial maupun media-media mainstream, yaitu buntut dari pernyataannya yang dinilai telah merendahkan orang kecil, yaitu pedagang es teh pada saat ia ceramah di salah satu acara di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Namun sebelum saya mengupas lebih jauh, mengupas kayak mangga aja dikupas, saya akan sepil satu video, yaitu pernyataan dari seseorang yang katanya mengaku sebagai adik kandung Gus Miftah. Dan video ini sebenarnya video yang sudah sangat lama, sekitar 3 tahun yang lalu, yang pada saat itu sepertinya kita masih dihadapkan pandemi COVID-19. Seperti apa videonya, kita lihat dulu biar nggak gagal paham. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana Mas? Aslinya dulu kelahiran? Aslinya Jabung. Jabung Mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana Mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya, ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani. Petani Bapak sawah. tani sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anak Toha, Lampung Tengah. Di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah Di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana. Dari pernyataan sosok yang mengaku sebagai adik Gus Miftah ini, saya agak sedikit kaget dan salut acungkan jempol kepada sosok Gus Miftah. Karena disebutkan bahwa Gus Miftah ini ternyata jebolan pondok pesantren pembangunan Bustanul Ulum yang berada di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Toha, Kabupaten Lampung Tengah. Daerah ini tidak jauh dari tempat tinggal orang tua saya, yang jarak tempuhnya itu sekitar 5-10 km. Sekali lagi, ketika saya mendengar kabar informasi bahwa Gus Miftah ini adalah jebolan pondok pesantren pembangunan Bustanul Ulum Desa Jaya Sakti, saya kaget, salut, dan acungkan jempol. Kalau kita lihat dari rekam jejak digital, katanya pernah kuliah di UIN Sunan Kalijogo. Seorang Gus Miftah, jebolan pondok pesantren pembangunan Bustanul Ulum Jaya Sakti yang pada saat itu daerahnya pelosok, ternyata bisa diterima di perguruan tinggi tersebut. Tetapi kalau kita sinkronkan dari tahun kelulusan Gus Miftah sebelum tahun 2000, UIN Sunan Kalijogo ini masih bernama IAIN Sunan Kalijogo. Belum UIN Sunan Kalijogo. Sehingga ketika ia pernah kuliah di UIN Sunan Kalijogo,
pada tahun sebelum 2000 ini rasanya nggak mungkin, karena UIN Sunan Kalijogo ini ada setelah tahun 2004. Sebelumnya bernama IAIN Sunan Kalijogo. Dan kalau memang Gus Miftah ini pernah kuliah di kampus tersebut, sekali lagi saya salut dan acungkan jempol. Lulusan Pondok Pesantren Pembangunan Bustanul Ulum Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, pada tahun sebelum 2000 ini sudah diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi di Yogyakarta. Berikut juga ada pernyataan dari salah seorang warga tetangga Gus Miftah di Yogyakarta. Meskipun ia tidak menyebutkan nama kampusnya, tetapi ia meyakini bahwa Gus Miftah ini kuliah di Yogyakarta. Gus Miftah itu dulunya kan dari Sumatera. Oh, dari Sumatera, Lampung itu ya? Nah, dari Sumatera kuliahnya di Jogja. Oh, dan Terus dapat istri orang Jogja. oh, Nah, itu tanahnya yang ditempatin Gus Miftah awalnya nggih. itu wakaf dari Toko Merah. Oh, Dibeliin sama Toko Merah, akhirnya bertempat tinggal di sini, bikin rumah, terus nanya warga mau bikin pondok dulu apa bikin masjid dulu. oh gitu. Tapi berarti itu nanya warga sini ya? Iya. Wah, gitu. Oke. Nah, warga kanan kirinya Gus Miftah menginginkan masjid dulu. Oh, Akhirnya dibikinkan masjid. Setelah masjid baru dia bikin pondoknya. oh gitu ya. Dan itu berarti ya Gus Miftah di mata masyarakat itu jangan sayang ngoten ya. Bagus. Sekali lagi saya salut dan acungkan jempol kalau memang benar Gus Miftah yang lulusan Pondok Pesantren Jaya Sakti ini di tahun sebelum 2000 diterima di perguruan tinggi negeri yang cukup bergengsi. Yang kala itu mestinya masih bernama IAIN, belum UIN. Karena UIN Sunan Kalijogo ini ada sekitar tahun 2004-an. Sebelum tahun 2004 namanya IAIN Sunan Kalijogo. Karena kebetulan di sekitar UIN Sunan Kalijogo ini dulu tempat saya nongkrong, tempat saya main, jajan di sekitar situ. Percaya nggak percaya kalau Gus Miftah ini dulu pernah kuliah di IAIN Sunan Kalijogo, atau yang kemudian berganti menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Dan kalau saya boleh informasikan, pada era 90-an, Desa Jaya Sakti ini masih sepi, bahkan listrik pun itu belum ada. PLN belum masuk. Namun memang saat ini pondok pesantren yang disebut-sebut tempat Gus Miftah menimba ilmu itu sudah cukup maju, dan sarana transportasi untuk masuk ke wilayah desa tersebut sudah banyak masyarakat yang memiliki kendaraan sendiri, baik roda 2 maupun roda 4. Tapi kalau zaman dulu di era tahun 90-an, kita kalau mau masuk ke Desa Jaya Sakti naik ojek. Dan kalau kita tidak kebagian ojek, ya jalan kaki dari Desa Bumi Jaya masuk ke Desa Jaya Sakti. Sekali lagi, jika memang benar Gus Miftah ini pernah diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi yang namanya IAIN Sunan Kalijogo, yang kemudian berganti menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, saya acungkan jempol.